Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Seviana, NIM 2008304006, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dengan dosen pengampu Bapak Farido Fuad, MPD. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan IAT 2A. Baik, langsung saja saya akan membahas diagram yang pertama, yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Poin yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, tujuan pendidikan kewarganegaraan. Kesimpulannya adalah bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah metode pendidikan yang bersumber terhadap nilai-nilai Pancasila, dan hakikat pendidikan kewarganegaraan sendiri ialah program pendidikan yang beridentik demokrasi, memberikan pengaruh positif untuk pendidikan, masyarakat, dan lain sebagainya. Esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Dengan poin yang pertama, pengertian identitas nasional. Yang kedua, faktor pembentukan identitas nasional. Kesimpulannya bahwa identitas nasional merupakan jati diri, karakteristik, perasaan, atau keyakinan yang membedakan mengenai bangsa dengan bangsa lain. Identitas nasional ini menunjuk pada identitas-identitas yang bersifat nasional, seperti halnya identitas suku bangsa, bahasa, lambang negara, dan lain sebagainya. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan poin yang pertama, yaitu pengertian konstitusi. Yang kedua, dinamika konstitusi. Yang ketiga, fungsi konstitusi. Kesimpulannya, tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari akan terjadinya kewenangan yang dilakukan seorang penguasa terhadap rakyatnya, serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dengan poin yang pertama, macam-macam konstitusi. Yang kedua, macam-macam lembaga kekuasaan. Kesimpulannya bahwa macam-macam konstitusi terbagi menjadi dua macam, yaitu konstitusi secara tertulis dan secara tidak tertulis. Begitu juga lembaga kekuasaan terbagi menjadi 4 macam, yaitu pemerintah, perundang-undangan, kepolisian, dan pengadilan. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Poin yang pertama yaitu pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, manfaat hak dan kewajiban. Kesimpulannya bahwa hak dan kewajiban warga negara ialah wujud dari hubungan antara warga negara dengan negara. Manfaatnya yaitu berkurangnya tingkat pengangguran, hukum yang adil, terciptanya suasana hukum, pendidikan yang lebih baik bagi warga negara. Sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Poin yang pertama yaitu macam-macam konstitusi. Yang kedua, lembaga kekuasaan. Kesimpulannya bahwa macam-macam dari konstitusi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Lembaga kekuasaannya juga terbagi menjadi 4, yaitu pemerintahan, perundang-undangan, kepolisian, dan juga pengabdian. Demokrasi Pancasila. Poin yang pertama, pengertian demokrasi Pancasila. Yang kedua, perkembangan demokrasi di Indonesia. Kesimpulannya bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Adapun perkembangan demokrasi di Indonesia yaitu demokrasi masa revolusi,
demokrasi Orde Lama, demokrasi Orde Baru, demokrasi transisi, dan juga demokrasi masa reformasi. Implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia. Dengan poin penting yang pertama, pengertian implementasi. Yang kedua, apa kekhasan demokrasi Indonesia? Kesimpulannya adalah bahwa implementasi demokrasi merupakan demokrasi suatu sistem yang telah dijadikan sebagai bahan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Apa itu kekhasan demokrasi Indonesia? Menurut Budiarjo di dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia ialah demokrasi berdasarkan Pancasila. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan poin penting yang pertama, pengertian penegakan hukum. Yang kedua, tujuan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, konsep penegakan hukum yang berkeadilan. Kesimpulannya, bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsi sebagai norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Adapun upaya penegakan hukum di suatu negara sangatlah erat kaitannya dengan tujuan negara. Tujuannya adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Dengan poin penting yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Yang kedua, unsur dasar wawasan Nusantara. Kesimpulannya, bahwa wawasan Nusantara adalah suatu cara bagi Indonesia untuk melihat keadaan dirinya sendiri secara geografis sebagai suatu kesatuan yang utuh. Unsur-unsur wawasan Nusantara yaitu berupa ideologi, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Dengan poin penting yang pertama, hakikat ketahanan nasional. Yang kedua, konsep ketahanan. Kesimpulannya, bahwa ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Konsepnya yaitu dengan cara menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Dengan poin penting yang pertama, pengertian wawasan nasional. Yang kedua, ketahanan nasional. Kesimpulannya bahwa wawasan nasional merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya dan lingkungannya. Sedangkan hakikat dari ketahanan nasional ini merupakan kondisi juga sekaligus konsepsi pembangunan nasional, pencapaian tujuan dan juga cita-cita bangsa. Anti korupsi. Dengan poin penting yang pertama yaitu dampak korupsi. Yang kedua, unsur-unsur tindak pidana korupsi. Yang ketiga, jenis-jenis tindakan pidana korupsi. Yang keempat, nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Kesimpulannya bahwa dampak dari korupsi itu sangatlah buruk luar biasa, hampir di setiap sendi-sendi kehidupan, baik dalam hal demokrasi maupun ekonomi. Unsur-unsurnya yaitu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan terhadap kewenangan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis dari korupsi itu sendiri yaitu penggelapan dalam jabatan dari pemerasan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.